Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya, masih lanjut lagi nih kimia unsur. Tapi khusus kali ini kita akan bahas soal kimia unsur yaitu tentang golongan halogen. Oke, golongan 7 ya. Oke, tapi sebelumnya teman-teman minta tolong ya subscribe dulu channel ini yaitu dengan nama LNGL dan jangan lupa juga di-share buat teman-teman kita yang lainnya kayak gitu. Oke, kita lanjut aja nih. Di antara senyawa berikut yang bukan merupakan sifat dari unsur halogen. Oke, berarti yang bukan ya. Oke, kita tahu bahwa halogen itu adalah golongan 7. Oke, golongan 7A. Kalau dia golongannya 7A, berarti dia elektron valensinya adalah 7. Ingat ya teman-teman, ingat kan? Elektron valensi itu adalah elektron yang paling terluar. Oke, jadi karena ini dia 7, berarti dia keelektronegatifan. Ingat lagi keelektronegatifan itu adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron ke arahnya dia yang digunakan untuk berikatan, kayak gitu. Jadi gunanya kan dia supaya seperti gas mulia, oke? Jadi dia ini lebih gampang menangkap satu. Makanya dari semua unsur yang ada, unsur halogen itu yang memiliki keelektronegatifan yang paling besar. Yang ditanya di sini yang bukan ya, oke? Ini benar, tapi yang ditanya yang salah. Dapat membentuk garam dengan semua unsur logam. Oke, ini benar. Jadi, kenapa dia namanya halogen? Oke, jadi halogen ini itu artinya adalah dapat membentuk garam. Gitu. Dengan syarat nanti halogennya itu bereaksi dengan logam. Kayak gitu. Oke, itu nanti nama senyawanya ini disebut dengan halida. Kayak gitu. Oke, berarti ini benar, tapi bukan ini yang ditanya itu adalah yang salah. Dalam keadaan bebas membentuk molekul diatomik benar, jadi semua golongan 7 nanti dia bentuknya diatomik kayak gini. Fluor, klor, brom, iodin. Jadi dia dalam molekul diatomik. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri seperti ini. Kenapa? Karena dia sangat elektronegatif. Oke. Terus mempunyai energi ionisasi yang sangat rendah. Oke, teman-teman ingat, energi ionisasi itu kan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron. Oke, di sini dia elektron valensinya 7. Ya kan? Berarti dia nggak perlu ngelepasin, dia cuma perlu menarik, kayak gitu. Jadi bukan energi ionisasinya rendah, tetapi dia energi ionisasinya besar. Karena untuk melepaskan elektron itu membutuhkan energi yang besar, kayak gitu. Oke, oh ya, berarti jawabnya ini dong. Ya kan, karena ditanya yang salah. Titik didih makin besar dengan bertambahnya nomor atom, ini benar. Oke, tapi yang ditanya adalah yang bukan ya. Oke, berarti jawabnya adalah yang D. Jadi titik didih ini dia semakin ke bawah, ini dia semakin besar. Oke, nanti ada pengecualian nanti kalau misalnya dia berikatan dengan HF, maksudnya dia dalam bentuk asam. Gitu. Oke, unsur halogen yang paling elektronegatif. Oke, tadi kan kita udah tahu bahwa dari semua unsur yang ada, yang paling reaktif itu adalah golongan 7. Ya kan? Tetapi, kalau di antara golongan 7 ini, siapa yang paling elektronegatif adalah fluor. Jadi semua unsur yang ada, yang paling elektronegatif itu adalah fluor. Teman-teman ingat, gas mulia itu adalah yang paling stabil loh. Tetapi dia bisa berikatan dengan fluor, karena fluor ini sangat elektronegatif. Kayak gitu. Oke, jadi keelektronegatifan ini semakin ke bawah dia semakin kecil. Oke, jadi fluor yang lebih gede keelektronegatifannya. Oke, next lagi. Pernyataan yang benar mengenai asam golongan halogen di bawah ini. Oke, nih. Kalau kita lihat sifat halogennya, maksudnya dari segi kekuatan asamnya, ini ya. Kalau dari ini aja dulu, dari golongan HCl, HBr, HI, gini ya. Jadi kalau kita lihat dari antara 4 ini semakin ke bawah, ini sifat asamnya semakin besar. Sedangkan kalau ini, itu merupakan asam lemah. Kenapa dia asam lemah? Karena gaya tarik-menariknya, tadi kan F itu kan elektronegatif ya, sangat elektronegatif. Jadi daya tariknya itu sangat kuat terhadap H ini, sehingga untuk melepaskan H-nya itu diperlukan energi yang besar. Makanya dia susah melepaskan. Kita ingat lagi nih teori, teman-teman ingat teori asam basa, yaitu oleh Arrhenius.
Oke, dia mengatakan kan kalau asam itu berarti senyawa kalau misalnya diionisasi atau dilarut ke dalam air akan menghasilkan ion H+, kayak gitu. Jadi karena ikatan H dengan F itu dia sangat kuat sehingga dia susah melepaskan H+-nya, makanya dia termasuk ke dalam asam lemah. Sedangkan ini dia mudah. Jadi ini nanti akan terbentuk H+ sama Cl-. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau ini jelas salah, ini juga salah. Oke, I, HCl. Oke, nih satu lagi. Kalau dia berhubungan dengan oksigen, ya, senyawanya ini dia perklorat, klorat yang kayak gitu ya. Misal nih, ClO, misal Cl ya, ClO, ClO2 min, ClO3 min, sama ClO4 min. Oke, ini dia semakin banyak jumlah atom O-nya, oke, berarti sifat asamnya itu semakin kuat. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau ini asam O-nya 1, ini 2, oh ini ada 3, berarti seharusnya ini dong yang lebih besar, ya kan? Ini salah, karena kebalik. Ini O-nya 1, ini 3, ini yang paling tepat. Oke, saya next lagi. Titik didih larutan asam makin menurun. Oke, ini tadi yang saya bilang. Nih, jadi kan tadi ya ada apa? Ini F ya, fluor, brom, iodin. Sifat-sifatnya kan dari atas ke bawah. Ini titik didihnya itu semakin besar ke bawah. Oke, tetapi kalau dia dalam bentuk asam seperti ini, yang paling besar kalau misalnya dalam bentuk asam ya, misalnya HF, HCl, HBr, HI, kayak gini, yang paling besar titik didihnya adalah HF. Oke, yang seharusnya dia lebih rendah loh. Jadi HF itu yang paling gede titik didihnya. Karena apa? Karena nanti kalau terbentuk gaya antar molekul, misalnya ini ada HF molekul pertama. Terus nanti di sini ada HF molekul kedua. Jadi kalau ini terbentuk gayanya, ini nanti akan terbentuk yang namanya ikatan hidrogen. Oke, jadi ikatan hidrogen ini dia memiliki titik didih yang paling tinggi, kayak gitu. Makanya kenapa HF ini dia memiliki titik didihnya lebih besar dan juga dipengaruhi sama tadi ya. F itu kan keelektronegatifannya paling tinggi, ya kan? Berarti dia tarik-menarik dengan F-nya itu sangat kuat. Jadi untuk memutuskan ikatannya itu diperlukan energi yang besar. Makanya titik didih yang paling besar, kayak gitu. Sedangkan kalau di antara yang tiga ini, semakin ke bawah, ini titik didihnya semakin besar. Oke, jadi HI ini dia yang paling kedua besar. Kalau ini dilihat dari nilai itunya, MR-nya. Oke, jadi semakin besar nilai MR-nya, berarti titik didihnya itu dia semakin besar. Oke, berarti ini nanti urutannya HF, HI, HBr, baru HCl. Oke, yang mana? HF, HI, HBr. Ini jawabannya. Oke, ini kalau misalnya urutan ini ya, tetapi kalau misalnya urutan keasamannya, yang lebih asam itu HI ya. Oke, HI dia lebih asam daripada HBr, terus daripada HCl. Nah, sedangkan yang ini dia yang lebih lemah sifat asamnya. Oke, next lagi. Di antara reaksi berikut yang dapat bereaksi. Oke, ini adalah reaksi oksidasi kayak gitu. Jadi teman-teman ingat nih, fluor, klor, brom, iodin, dua ini ingat ya dia dalam bentuk molekul diatomik. Jadi dia itu dari atas ya, dia dapat nih mengoksidasi namanya. Mengoksidasi. Oke, jadi unsur yang di atas itu dapat mengoksidasi unsur yang di bawahnya. Oke, mengoksidasi di sini berarti kita cek ya, ini Cl. Cl kan di bawahnya kan Br. Seharusnya ini bisa terjadi reaksinya. Cl2 ditambah KBr. Oke. Nah, ini nanti posisinya Br itu bakalan diusir oleh Cl. Sehingga nanti yang akan berikatan K-nya dengan Cl. Jadi nanti akan terbentuk itu adalah KCl ditambah Br2. Jadi Cl ini bisa mengusir Br-nya. Atau dengan istilah ya,
Yang atas bisa mengoksidasi yang bawahnya, atau dengan istilahnya, yang atas ini bisa mengusir unsur yang ini kalau dia berikatan dengan yang lain. Contohnya ini, ya kan? Yang awalnya kan Br nih yang berikatan dengan K. Nah, tetapi Cl-nya bisa mengusir posisi Br-nya sehingga yang berikatan adalah KCl. Buktinya gini. Ini kan dalam bentuk molekul ya, molekul diatomik. Ini berarti Biloxnya 0. K itu kan dia plus 1. Cl itu dia min 1. Oke. 0 ke min 1 nilainya benar. Ini dia mengalami reaksi reduksi. Oke. Kalau unsur itu mengalami reaksi reduksi, berarti dia dapat mengoksidasi unsur di bawahnya. Kayak gitu ya. Berarti ini jawabannya benar. Tetapi kalau I2 nih, I2 kan di bawah, Cl-nya di atas. Nah, ini nggak bisa. Oke, jadi dia nggak bisa mengoksidasi unsur yang di atasnya. Sedangkan kalau BR dengan F. Nah, ini malah nggak bisa lagi nih, ya kan? Cl sama F, ke atasnya nggak bisa. I sama Br nggak bisa, oke? Tetapi kalau misalnya dia dalam bentuk ion, ini berarti F min, Cl min, Br min, sama I min, ini dia semakin ke bawah, bukan ke bawah, ke atas, oke? Dia dapat mereduksi, berarti kebalikan. Oke, jadi imin ini dia bisa mereduksi unsur yang di atasnya, tapi dalam bentuk ion ya. Oke, lihat teman-teman yang ini. Nah, lagi, semua pernyataan tentang hidrogen halida. Oke, di bawah ini yang benar, kecuali, ini tadi ya yang kita urutin ya. Kekuatan asamnya, oke, ini benar. Hi itu, oke, sorry ya, ini yang tanya yang kecuali, ini benar ya. Jadi Hi itu tadi kan urutannya gini, fluor, brom, iodin, ya kan? Ini dia adalah asam lemah, semakin ke bawah sifat asamnya itu semakin kuat, makanya Hi, HBr, HCl, HF. Sedangkan ini terus, oke, kalau misalnya teman-teman ragu ya yang B sama ini, nanti dulu, energi ikatannya bertambah, oke, benar. Jadi dari atas ke bawah dia energi ikatannya dari ini ya, dari HI ya, HI ke HF, dia energi ikatannya itu bertambah karena kan tadi HI itu HF itu dia ikatannya itu semakin kuat kayak gitu, makanya dia termasuk asam lemah sehingga dia susah melepaskan H plusnya. Oke, ini benar. HF merupakan asam lemah, oke, ini benar. Oke, kita cek yang salah nih. Kalau ini katanya HI itu dapat dibuat direaksikan dengan KI dan H2SO4 ini. Kalau KI ini direaksikan dengan H2SO4, ini nanti hasilnya itu adalah K2SO4 ditambah I2 tambah H2S ditambah H2O. Yang dihasilkan adalah iodin, bukan HI. Oke, berarti ini yang salah. Begitu. Oke, next lagi. Unsur fluor diperoleh yaitu dengan elektrolisis dari KHF-nya. Oke, teman-teman ingat lagi ini elektrolisis teman-teman udah pelajarin. Reaksinya udah diketahui nih, ini reaksinya. Jika kuot arus yang masuk adalah 20 ampere, berarti ini I-nya ya. Oke, I-nya sama dengan 20 A. Ini adalah T-nya sama dengan 1930. Oke, detik. Yang ditanya adalah volume gas. Volume gas klorin yang dihasilkan. Kita buat aja di sini ya, biar kita bisa coret-coret. F2 min ini menjadi setengah F2 ditambah HF ditambah elektron. Kalau yang dua di ini diketahui, berarti kita bisa cari apa? Pinter, teman-teman masih ingat ya. Cari mol elektron. Oke, jadi mol elektron itu sama dengan I dikali T dibagi 96.500. Oke, berarti I-nya kan tadi 20 nih. 20 dikali 1930 dibagi 96.500. Ini coret, kita coret-coret dulu nih. Ya kan? Kita coret-coret dulu angka nolnya supaya perhitungannya itu dia lebih gampang gitu. Ya kan? Berarti 2 dikali 193 ya kan dibagi dengan 965, berarti ini hasilnya adalah 0,4 mol.
Ingat ini adalah mol elektron. Berarti posisinya di sini adalah 0,4 mol. Yang mau kita cari adalah mana dia? Volumenya floor yang ini. Berarti kita harus cari dulu nih molnya ini berapa. Ingat ya, kalau salah satu dalam persamaan reaksi diketahui molnya atau diketahui nilai apa, yang lainnya itu bisa dicari, yaitu dengan perbandingan koefisien. Oke, makanya terlebih dahulu reaksinya harus disetarain dulu. Ini udah setara ya. Oke, berarti kalau untuk satunya ini 0,4, berarti untuk setengahnya berapa? Liter, 0,2 mol. Ya kan? Kita ini diminta dalam keadaan STP. Teman-teman ingat lagi, volume STP berapa? Oke, good. 2,4 liter. Berarti kan jadi gini, mol itu kan sama dengan volume per volume STP. Yang mau kita cari adalah volumenya, berarti mol dikali volume STP. Ya kan? Molnya adalah 0,2 dikali 22,4. Ya kan? Ini ke sini kan 44, 8. Berarti ada koma 1, ini nilainya 4,48 liter. Ketemu deh kayak gitu. Jadi caranya kayak gitu. Jadi teman-teman ingat lagi reaksi elektrolisis atau pelajaran elektrolisis yang teman-teman udah pelajarin kayak gitu. Oke, next lagi nih. Pernyataan yang benar tentang unsur halogen. Oke, nih teman-teman cek ya yang mana yang paling benar. Nih teman-teman ingat nih. Ini yang tanya yang benar ya. Iodin adalah zat padat yang mudah menyublin. Ini benar. Oke, jadi kita buat wujudnya ya. Fluor, klor, brom, iodin. Ini kalau pada suhu kamar ya. Oke, ini kalau pada suhu kamar wujudnya gas. Ini juga dalam bentuk gas. Kalau brom, ini dalam bentuk cair. Sedangkan kalau iodin, ini dalam bentuk padat. Oke, dan dia mudah menyuplin. Sel bersifat tidak larut dalam air, bukan. Br lebih reaktif daripada sel, bukan. Jelas sel lebih reaktif ya, karena kan semakin dari atas ke bawah, reaktifannya semakin berkurang. Sel bersifat oksidator terkuat, bukan. Yang terkuat itu adalah F. Semua unsur halogen berwujud padat pada suhu kamar, salah, karena ini wujudnya. Oke, berarti jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke, demikian dulu penjelasan kita untuk yang halogen ini. Semoga teman-teman bisa terbantu dan nanti kalau misalnya ujian teman-teman bisa dapat nilai yang terbaik. Oke, dan jangan lupa banyak latihan, banyak mengerjakan soal karena ini dia nggak hitungan, maksudnya bacaan kayak gitu. Oke, jangan lupa please subscribe dan share ya. Terima kasih.